Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita ya, Aga Imanuddin. Nah, pada video kali ini kita akan bedah bukan pada produk Milagros, namun lebih kepada bisnisnya, sistemnya, terus bagaimana cara menjual dan mendapatkan penghasilan dari Milagros, kawan-kawan semua. Nah, bukan maksud menggurui, kita di sini sharing ya, atau berbagi informasi. Nah, kiranya Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua mendapatkan informasi ini dan mendapatkan manfaat ya, semoga ini bisa menjadi jalan rezeki buat kita. Nah, jadi begini teman-teman, kawan-kawan semua ya, banyak yang mengklaim mengatakan bahwasannya Milagros itu haram, bukan dari produknya ya. Kalau produknya alhamdulillah halal karena memang sudah lulus ya di MUI ya, Sukovindo, BPOM dan lain sebagainya. Ada sudah logo dan sertifikasi halalnya. Nah, yang kita bahas, yang kita bedah bukan pada produknya, namun di sisi sistem bisnisnya. Nah, di sini nanti akan saya ulas beberapa sistem Milagros ya. Terus bagaimana teman-teman, kawan-kawan, member dan leader Milagros mendapatkan penghasilan. Dari mana sih? Kita akan kupas habis di sini hari ini ya. Baik, sebelum saya masuk ke Milagros, saya akan coba berikan sebuah case ya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Pernah nggak Bapak Ibu mengkonsumsi ya, karena ini produknya air, saya coba pakai contohnya juga air. Saya tidak sebut merek, di merek A misalnya, Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi setiap hari dengan keluarga, Bapak Ibu, putra putri ya, orang tua kita, nenek kita, kakek kita, semua konsumsi. Dan konsumsinya nggak cuma 1-2 hari atau 1-2 bulan, namun sudah bertahun-tahun mengkonsumsi air A tersebut misalnya ya, atau air B atau air C dan lain sebagainya. Nah, pernah nggak Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua di sini yang mengkonsumsi air tersebut mendapatkan yang namanya cashback atau istilahnya bonus? Nah, dari perusahaan A tersebut atau perusahaan B tersebut? Tentunya saya rasa tidak. Nah, yang mendapatkan penghasilan, yang mendapatkan cashback, yang mendapatkan royalti, bonus dan lain sebagainya adalah karyawan, seringkali seperti itu, atau anak perusahaan atau jajaran dari sistem perusahaan tersebut di air minum A tersebut atau air minum B tersebut. Di sini bedanya adalah kalau di Milagros kita ini sebagai konsumen atau pekonsumsi, yang mana kita juga dapetin bonus, royalti ya, dan juga reward atau lain-lain. Nah, bonusnya dari mana? Ya dari penjualan air ini. Dari penjualan air ini lalu kita mendapatkan cashback setiap bulannya. Nah, jadi kita di sini tidak cuman hanya sekedar menjadi konsumen, tapi juga diberikan kesempatan untuk menjadi mitra perusahaan. Perusahaan sebagai produsen, kita sebagai konsumen juga diberi keleluasaan untuk menjadi mitra distribusinya. Nah, contoh kecilnya seperti ini. Saya konsumsi sejak sudah 3 tahun yang lalu. Ternyata saya juga merekomendasikan Milagros ini ke beberapa apotik, ke beberapa tetangga atau sanak famili saya, dan juga kepada orang yang saya kenal. Ternyata teman-teman, tetangga, apotik, dan juga saudara-saudara yang saya referensikan Milagros, rekomendasikan Milagros juga mengkonsumsi. Nah, dari situ kita mendapatkan royalti, mendapatkan bonus dari setiap botol atau dus yang kita konsumsi. Nah, itu kalau di Milagros. Di air A atau air B tersebut seringkali kita tidak dapat, bahkan ya tidak dapat. Kita hanya dijadikan sebagai konsumen. Nah, siapa yang memiliki bonus dan cashback royalti paling besar adalah mereka-mereka yang bermodal besar, adalah mereka-mereka yang bernaung di perusahaan tersebut. Nah, artinya kita tidak pernah menjadi distributor, kita nggak pernah menjadi wakil dari perusahaan, kita hanya disetting menjadi seorang konsumen. Nah, apakah itu salah? Tidak salah juga tidak. Nah,
itu juga kembali kepada Bapak Ibu kawan-kawan semua. Mau Bapak Ibu menjadi konsumen selamanya juga boleh, atau menjadi agent juga boleh, ya. Kalau di Milagros seperti itu. Kalau di Air A atau Air B tersebut sama, Bapak Ibu boleh juga menjadi agent, artinya menjadi agen atau distributor mereka. Tentu Bapak Ibu juga dapetin selisih dari harga jual pabrik kepada agent. Misalnya Bapak Ibu ini jadi distributor tunggal di kabupaten, Bapak Ibu langsung pula ke perusahaan besar ya, kontaineran gitu ya, banyak, dus-dusan banyak, Bapak Ibu perjualbelikan ya, Bapak Ibu jual di agent-agent ya, agent menjual kepada konsumen, tentu Bapak Ibu juga mendapatkan selisih. Nah, cuman dengan modal yang besar. Kenapa? Karena memang untuk menjadi distributor itu minimal order juga ada. Tidak mungkin distributor itu beli 1-2 dus. Tentunya kontaineran, sudah berdus-dus ya, atau berkarton-karton. Nah, kalau di Milagros cukup dengan 1 dus Bapak Ibu belanja, Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan untuk menjadi agent ya. Berikutnya Bapak Ibu misalnya nih backgroundnya bukan orang marketing, backgroundnya adalah orang biasa yang mana tidak pernah masuk dalam dunia penjualan. Bapak Ibu cukup bercerita saja, bercerita tentang Air Milagros ini, peluangnya dan juga bonusnya jika menjalankan menjadi seorang agent atau member istilahnya ya. Nah, kira-kira kok teman Bapak Ibu sekalian ini mendapatkan kesempatan dijelaskan Bapak Ibu dan klik untuk juga mau menjadi agent, ya tentu Bapak Ibu juga mendapatkan bonus. Baik, jadi bonus tersebut Bapak Ibu dapatkan dari agent yang melakukan transaksi penjualan Bapak Ibu. Nah, artinya seperti ini. Contoh ya, kita ini juga konsumen Milagros, ternyata memiliki kesempatan untuk memberikan peluang usaha atau membangun distributor kita melalui agen-agen kita. Kita memiliki 2 katakanlah ya. Dari 2 agen tersebut ternyata Bapak Ibu aktif untuk melakukan penjualan agen A dan agen B tersebut, atau agen C atau agen D. Nah, dari penjualan tersebut kita mendapatkan royalti atau bonus. Nah, tapi kalau dari semua agen tersebut tidak melakukan penjualan, ya maka kita nggak dapetin apa-apa. Jadi murni jual beli Bapak Ibu. Nah, apa bedanya dengan seperti ini? Kita menjadi distributor tunggal di Kabupaten A misalnya, Air A. Terus kita memiliki agen ya, agen di kecamatan, agen di desa, banyak ya. Dari 1, 2, 3 kecamatan kita drop produk kita ya, Air A. Habis itu kalau di setiap agen di kecamatan melakukan penjualan, tentunya kan kulaknya yang ngambil produknya, belanjanya kan ke kita lagi karena kita agen tunggal di kabupaten atau distributor tunggal di kabupaten. Nah, maka kita juga dapetin royalti atau selisih dari harga tersebut. Istilahnya keuntungan lah atau laba. Sama di Milagros juga seperti itu sistemnya. Cuman kita tidak bermain di harga. Harga dari kantor sama seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Cuman yang membedakan harganya tinggi dan rendah itu adalah di ongkos kirim. Seperti halnya kalau Milagros di Taiwan, di Hong Kong tentu beda dengan harganya yang di Indonesia karena ada namanya ongkos kirim. Jadi kalau harganya tetap sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di produk Air A ya misalnya, kita menjadi agen tunggal di kabupaten, kita memiliki banyak sekali outlet atau jumlah mitra kita yang kulak ke kita. Maka mitra kita mendapatkan penghasilan, kita juga dapetin penghasilan. Memang benar-benar dari jualan. Nah, cuma yang membedakan kalau di Milagros kita konsumsi saja, kita juga dapetin bonus atau cashback seperti itu. Juga diberikan kesempatan memperoleh reward seperti itu kawan-kawan semua. Nah, jadi letak haramnya itu di mana? Kadang saya juga gimana ya, teman-teman itu mungkin belum tahu, tapi sudah langsung memvonis ini haram. Coba bertabayun dulu,
belajar mengenai sistemnya, baru menyampaikan halal haramnya. Nah, pemilik Air Milagros ini juga seorang ulama, ya, beliau Kiai Haji Mansur Sairozi. Beliau adalah ketua Takmir Masjid PBNU Nasional. Kalau kepengen tahu detail tentang beliau, nanti akan saya berikan di kolom deskripsi. Beliau pernah hadir di acara MD atau McD Milagros Celebration Day yang kelima di Kemayoran di J Expo. Beliau diwawancarai, teman-teman boleh lihat videonya, ada di kolom deskripsi. Nah, jadi kalau halal haramnya sih, kalau saya rasa ya tidak ada yang haram di sini karena memang kita benar-benar jualan. Jadi tidak ada istilahnya ongkang-ongkang kaki, duduk-duduk kita dapat bayaran, enggak. Nah, terbukti di Senin kemarin, ini hari Selasa ya. Di Senin kemarin itu saya nggak dapetin bonus. Nah, pertama dalam sejarah, setiap mingguan saya nggak dapat bonus kemarin itu. Karena memang saya nggak jualan. Atau outlet atau mitra kita juga tidak sedang jualan. Kita dapetin dari mana? Ya memang tidak ada transaksi jual beli. Nah, jadi di Milagros ini sistemnya pure dagang, pure jualan. Bukan rekrutmen terus tanpa melakukan penjualan. Nah, seperti halnya kalau Bapak Ibu menjadi seorang agen tunggal di kabupaten misalnya ya, terus Bapak Ibu tidak rekrut agen atau toko di kecamatan, Bapak Ibu aja yang buka agen, ya Bapak Ibu sendiri yang jualan. Nah, tentunya tidak mungkin seperti itu. Pasti Bapak Ibu kepingin memiliki penghasilan lebih banyak. Akhirnya Bapak Ibu rekrut beberapa agen di kecamatan, di desa, yang mana nanti membantu penjualan air Bapak Ibu. Nah, di Milagros juga sama. Kalau kita mau berpenghasilan, kita juga harus rajin jualan. Nah, setelah kita juga rajin jualan, juga membangun reseller. Nah, di sini kita hanya beda penyebutan saja. Sistemnya sama. Orang jualan juga ngajak orang lain jualan. Maka itu menjadi tim penjualan kita. Nah, di sini ada namanya simbiosis mutualisme. Sama-sama diuntungkan, win-win solution ya. Jadi nggak cuman kita sebagai pemodal besar atau pemilik pabrik kita yang dapetin keuntungan besar, tidak. Kita memberikan kesempatan buat mitra atau agen-agen kita mendapatkan penghasilan besar juga, bahkan tanpa batas kota atau wilayah. Jadi kita bebas mau di Indonesia Timur, mau di Indonesia Barat. Yang penting itu adalah jalur distribusi kita juga dapetin royalti dari situ. Nah, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf dari penjelasan yang saya sampaikan kawan-kawan semua. Kawan-kawan boleh juga ya komentar di komen ya tentang sistemnya Milagros seperti apa, atau kurang detail yang saya jelaskan, boleh Bapak Ibu kawan-kawan semua japri atau chatting dengan saya langsung. Benar-benar murni jualan kawan-kawan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di hari Selasa ini. Semoga kita mendapatkan kesehatan yang paripurna, kesehatan yang sempurna, dan juga semoga Allah meridhoi apa-apa yang kita usahakan di penjualan air ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.